walaupun mungkin sudah ada beberapa saudara-saudara kita yang sudah bertamasya atau keluar kota untuk rekreasi, tapi saya bersyukur ada beberapa dari kita yang tetap terus mencari Tuhan, beribadah di tempat ini, dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita, akan sungguh-sungguh mendatangkan anugerah, berkat, dan damai sejahtera yang luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kita masuk di minggu yang terakhir, di bulan Maret ini, Bapak Ibu Saudara semuanya, dan khususnya di dalam minggu ini satu firman Tuhan yang luar biasa yang tentu saja masih relate, masih ada hubungannya dengan suasana liburan hari-hari ini. Kita akan belajar tentang healing home, Bapak Ibu Saudara semuanya. Healing home atau rumah yang menjadi satu tempat di mana pemulihan, kesembuhan itu terjadi. Ada berapa banyak orang yang hari-hari ini sedang membutuhkan healing, Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Bahkan tamasya kali ini mungkin minggu-minggu liburan hari ini menjadi satu kesempatan untuk tak healing sih gitu saudara ya. Tak healing dulu, tak rekreasi dulu, tak melepaskan penat dulu gitu saudara. Karena kita tahu bersama ada berapa banyak dari orang-orang di luar sana karena tekanan dalam pekerjaan, karena tekanan dalam sekolah, karena tekanan dalam keluarga, bahkan tekanan dalam kehidupan yang membuat hatinya, hidupnya itu merasa sesuatu hal yang berat, yang membuat dia tertekan dan benar-benar pengen lepas gitu saudara ya, pengen healing, pengen dipulihkan, pengen rilis. Dan itu yang hari-hari ini orang-orang dunia cari, dan ada berapa banyak dari kita pun juga membutuhkan ini saudara, membutuhkan healing. Dan tetapi kita tahu bersama bahwa healing itu kan sebenarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kemudian yang kita bisa pahami adalah sebuah penyembuhan. Tetapi faktanya hari-hari ini orang berpikir bahwa tempat penyembuhan atau healing home itu adalah sesuatu yang kegiatan-kegiatan yang kita sukai, kegiatan-kegiatan yang kita inginkan, tempat-tempat yang kita anggap itu tempat yang enak, tempat yang mewah, tempat yang indah, dan pengen kita ke sana gitu saudara ya. Jadi healing itu kadang menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang sulit dan harus dinantikan sekian lama, sehingga akhirnya orang untuk healing itu harus berjuang dulu, harus mengalami tekanan dulu baru dapat healing saudara. Sehingga akhirnya belum sempat healing sudah monteng saudara, belum sempat ngerasain suatu sukacita sudah pusing 7 keliling saudara. Dan akhirnya ada berapa banyak orang bukannya dia dapat healing, tetapi akhirnya dia nggak dapatkan healing. Ada berapa banyak orang karena pengen luar biasa dia berjuang tapi terus jatuh bangun, pengen aktivitas ini, pengen kesana, pengen itu dan lain sebagainya, sehingga akhirnya nggak dapat, dan terus jiwanya ngalami tekanan, jiwanya ngalami kesulitan, jiwanya terus mengalami tekanan, dan akhirnya belum sempat healing. Akhirnya sudah kehilangan anugerah kasih karunia Tuhan, akhirnya kehilangan janji Tuhan, akhirnya kehilangan segala sesuatu yang indah yang daripada Tuhan. Maka kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa suasana hari ini sedang benar-benar suasana liburan, suasana-suasana yang sudah istilahnya wah pengennya jalan-jalan, pengennya kemana dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu belajar Bapak Ibu Saudara semuanya, healing bukanlah sesuatu yang mewah saja. Healing bukan hanya menjadi satu tempat yang mahal yang harus dicari dan kemudian harus ini itu dan lain sebagainya. Kita harus memahami bahwa healing adalah sesuatu hal yang bisa kita temui setiap hari, every day. Bukan hanya sesuatu yang harus kita tunggu sampai liburan tiba dan kemudian kita ngerasain healing. Bahkan ketika kemudian orang berpikir I hate Monday, saya gak suka dengan hari Senin. Tapi ketika kita tahu bahwa healing itu menjadi satu tempat di mana kita dapatkan itu di dalam keluarga kita, maka every day is healing. Gak ada yang amin saudara, ya sudah saya saja. Setiap hari menjadi satu tempat di mana kita ngalami kelepasan. Setiap hari kita ngalami satu sukacita, karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita perlu belajar bahwa kita nggak perlu jauh-jauh. Kita nggak perlu harus mengeluarkan begitu banyak biaya. Kita nggak perlu harus mengeluarkan begitu banyak anggaran. Tetapi kita harus memahami bahwa rumah kita adalah tempat healing yang tepat. Tempat di mana kita ngalami satu kelepasan,
kita mengalami satu pemulihan, kita mengalami satu sukacita yang luar biasa. Rumah bukan menjadi satu tempat di mana orang-orang mengalami kepahitan. Rumah bukan menjadi satu tempat orang mengalami kekecewaan. Rumah bukan menjadi satu tempat orang kehilangan sukacitanya. Tetapi sebaliknya, kita harus belajar, kita harus membangun. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan perlu sungguh-sungguh membangun rumah menjadi tempat untuk kita ngalami sukacita, ngalami damai sejahtera, ngalami berkat Tuhan. Dan saya berdoa itu terjadi atas rumah kita, itu terjadi atas keluarga kita, tempat kita, rumah kita, keluarga kita. Sungguh-sungguh menjadi keluarga, menjadi tempat di mana semua pribadi ngalami sukacita, ngalami berkat Tuhan, ngalami damai sejahtera yang luar biasa. Karena saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara semuanya, hari-hari ini ya keluarga itu kan terdiri dari individu, pribadi-pribadi Bapak Ibu Saudara semuanya. Pribadi-pribadi itu ada di dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat untuk membentuk setiap pribadi lepas pribadi itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara semuanya, saya, Anda semua di tempat ini. Ketika kemudian kita ada di dalam keluarga yang benar-benar menjadi keluarga yang Shekinah glory, sukacita, maka akan terbentuk pribadi-pribadi yang fight, yang kuat, yang tangguh, yang penuh dengan optimisme dan visi besar yang daripada Tuhan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika setiap pribadi ada di dalam keluarga yang penuh dengan tekanan, ada dalam keluarga yang penuh dengan intimidasi, ada di dalam keluarga yang penuh dengan perpecahan, saya nggak bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara semuanya, jadi seperti apa nanti pribadi-pribadi. Maka saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini benar-benar menjadi satu kerinduan Tuhan atas setiap kita, pribadi kita, pribadi-pribadi, orang-orang di sekitar kita, anak, cucu, suami, istri, keluarga kita, benar-benar menjadi keluarga-keluarga pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang terus mengalir anugerah kasih karunia Tuhan, karena setiap kita benar-benar membangun keluarga yang penuh dengan healing, penuh dengan tempat yang memberikan kelepasan, kesegaran, dan damai sejahtera yang luar biasa. Itu menjadi PR kita Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita tidak lagi hanya memikirkan diri kita sendiri, kita tidak hanya lagi memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi hari-hari ini kita harus terus benar-benar berjuang sungguh-sungguh membangun keluarga yang sejahtera, membangun keluarga yang bahagia, membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Dan pada akhirnya dari situlah anugerah kasih karunia Tuhan mengalir dalam keluarga kita, dan pada akhirnya setiap kita, pribadi lepas pribadi pun juga mengalami anugerah berkat kasih karunia Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, kita perlu belajar bagaimana kemudian pada akhirnya mengubah rumah kita menjadi healing home. Bagaimana kita bisa merubah tempat kita menjadi sebuah tempat untuk setiap kita mengalami pemulihan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara semuanya, setiap pribadi yang mungkin contohlah suami-suami yang dia sudah mengalami tekanan luar biasa dalam pekerjaan, dan kemudian pulang dari rumah langsung, wah itu ibu-ibu rongongannya itu masih segulung gitu saudara, dan siap menerjang suaminya. Suami yang masih sudah kelengar dengan pekerjaannya datang ke rumah, bukannya kemudian dibelai, bukannya kemudian dilayani, tapi sebaliknya diterkam layaknya mangsa oleh singa Yehuda. Itu suami sudah lemes tambah tepar gitu saudara ya, tambah langsung leyak gitu saudara ya, tambah langsung wes karep pula terserah. Akhirnya suami-suami nggak punya power. Akhirnya ayah pemimpin keluarga nggak punya kekuatan. Pulang ke rumah saja jarak 50 meter melihat rumahnya saja sudah, ya Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripada, sudah rasanya sudah lemes gitu Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya percaya kalau itu sudah terjadi, sudah suami-suami ada berapa banyak akhirnya meninggalkan keluarga karena nggak dapat ketenangan itu, nggak dapat sukacita itu, nggak dapat damai sejahtera itu. Ada berapa banyak anak-anak ketika kemudian datang ke rumah, dia harusnya bisa mencurahkan isi hatinya, dia dapat kesempatan untuk dapat healing, dia dapat perlindungan oleh orang tuanya, tapi sebaliknya ketika kemudian dia datang di rumah dan orang tuanya siap dengan berbagai macam tugas. Ini nanti les lo ya, kalau nggak les awas kamu ya. Awas ya, nilaimu kalau nggak segini, kamu buk.
Kan anakku, tak coret kamu dari kakak. Wah, itu anak sudah rasanya pengen cerita, dia pengen menyampaikan sesuatu, tapi bebannya luar biasa. Dan Anda bisa lihat ada berapa banyak anak-anak yang akhirnya bukannya dia berprestasi, tapi sebaliknya dia mengalami depresi yang luar biasa. Ada berapa banyak istri-istri yang akhirnya kehilangan sukacitanya, kehilangan damai sejahteranya, karena rumah bukan lagi menjadi tempat yang nyaman, rumah bukan lagi menjadi tempat yang aman untuk dia mendapatkan kasih itu. Tapi sebaliknya, wah, rumah itu menjadi rumah seperti sparring partner gitu saudara ya, seperti tempat ring tinju gitu saudara ya. Dan akhirnya ada berapa banyak istri-istri, akhirnya dia benar-benar mengalami ketakutan. Dia nggak punya damai sejahtera. Melihat rumah saja seperti rumah hantu gitu saudara ya. Melihat rumah saja seperti rasanya benar-benar intimidasi. Tapi saya berdoa di tempat ini, keluarga kita, rumah kita menjadi surga di mana Tuhan hadir, menjadi surga di mana berkat Tuhan tercurah, dan setiap kita pribadi, lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, orang tua, benar-benar menjadi pribadi yang diberkati Tuhan senantiasa. Maka kita sekali lagi akan belajar Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana untuk mengubah rumah kita menjadi healing room. Yang pertama Bapak Ibu Saudara semuanya, setiap anggota keluarga harus mengalami yang namanya heart healing. Harus mengalami yang namanya heart healing atau pemulihan hati. Ada berapa banyak suami-suami terluka karena perkataan istrinya. Wah, istrinya itu kalau sudah ngomong itu kan dengan segenap hati dan dengan segenap kerinduan. Cul gitu saudara ya. Aku nek ngomong yo ngene, terserah aku. Ngomong yo cul, bebas lepas saudara ya. Yang setelah itu bebas. Ya bebas andanya. Yang terima itu nggak bebas Bapak Ibu Saudara semuanya. Itu seperti durian mentancap. Itu seperti luka yang disayat seperti itu. Dan akhirnya itu sudah menjadi luka. Ada berapa banyak suami-suami yang kemudian dengan perkataannya yang sembarangan. Wah, ini masakan apa ini? Ini masak gak enak ini. Mending gak usah masak. Dan akhirnya itu membuat istri yang sudah mempersiapkan masakannya luar biasa, harus bangun pagi-pagi buta, harus mempersiapkan ini, itu, dan lain sebagainya, gak dihargai, gak dihormati, gak dipuji, gak kemudian benar-benar diberikan sesuatu hal yang terbaik, tapi sebaliknya dicela, dihina, diintimidasi. Saya percaya itu bukan akhirnya menjadi satu tempat untuk dia mengalami kesembuhan, tapi sebaliknya luka itu akan muncul, luka itu akan ada. Ada berapa banyak anak-anak yang akhirnya terluka karena kemudian kamu kok nilainya gini, kok kamu itu anak yang gitu saudara. Kamu itu anak yang gak berguna, mending gak usah sekolah saja, mending kamu gak usah dilahirkan saja. Papa kecewa. Saudara, itu akan membuat anak-anak jadi akhirnya kehilangan sukacita. Rumah akhirnya menjadi tempat begitu banyak luka dibangun di situ. Maka penting sekali Bapak Ibu Saudara semuanya untuk setiap kita harus mengalami pemulihan. Hati kita harus dipulihkan. Hati kita harus benar-benar dibereskan. Hati kita harus benar-benar sampah-sampah, segala sesuatu yang luka batin itu harus dilepaskan. Dan salah satu kunci, mau tidak mau suka atau tidak suka Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk kita pada akhirnya mengalami kelepasan dan pemulihan itu adalah kita datang kepada pencipta kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan penuh kerinduan, dengan hati yang hancur, dengan hati yang penuh mungkin dengan luka. Kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya bisa lihat ketika seorang Daud yang mengalami satu luka yang luar biasa, ketika kemudian dia harusnya mendapat visi yang besar yang daripada Tuhan. Sebaliknya, bukan dia dapatkan sukacita itu, bukan dia dapatkan mahkota kerajaan itu, tetapi sebaliknya dia harus dapatkan ancaman. Dia harus dapatkan sesuatu yang tidak mudah dalam kehidupan. Dia harus melarikan diri, dia harus sembunyi. Yang sebelumnya dia tinggal bersama orang tuanya, dia harusnya benar-benar bisa dapatkan kenikmatan itu, kenyamanan itu, tapi sebaliknya karena visi yang daripada Tuhan,
Bukannya dia dapat berkat, tapi sebaliknya dia dapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Tapi Anda bisa lihat di dalam kitab Mazmur, ketika dia ada di dalam gua, bukan dia kemudian meratapi nasibnya. Di gua dia tidak kemudian protes dan kemudian menyalahkan Tuhan. Di gua dia tidak kecewa dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan sudah mengkhianati dia. Dia tidak menyalahkan Tuhan dengan segala sesuatunya itu. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Mazmur pasal 113 kalau nggak salah, ketika seorang Daud ada di gua, apa yang dia lakukan? Dia berseru di hadapan Tuhan. Dia menyerahkan, dia bercerita, dia mengutarakan segala kepenatan hatinya. Dia jujur di hadapan Tuhan, dia terbuka kepada Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan. Dan Anda bisa lihat Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja, 1 Samuel, Bapak Ibu Saudara semuanya, Daud yang bersama-sama orang yang bermasalah di gua Adulam pada waktu itu, bukannya dia kehilangan pengharapan, bukannya dia kehilangan janji Tuhan, bukannya dia akhirnya kehilangan hidupnya dan kehilangan masa depannya, tapi sebaliknya, dia dipulihkan, dia dibangkitkan, dan pada akhirnya dia membangkitkan orang-orang yang gagal, orang-orang yang hancur hidupnya, orang-orang yang gak punya masa depan di tempat yang sama. Lahir pahlawan-pahlawan kamu. Saya berdoa di tempat ini, setiap kita, mungkin ada berapa banyak dari kita ngalami luka, ngalami kekecewaan, ngalami kepahitan, ngalami sesuatu yang mungkin tidak mengenakan. Tapi saya berdoa, bukannya kita pada akhirnya hancur, bukannya pada akhirnya luka itu terus membuat kita akhirnya binasa. Tapi saya berdoa hari ini setiap kita dipulihkan Tuhan dan kita hidup dalam pemulihan dan kita akhirnya jadi berkat dan kita terus dibangun hidup kita tidak sama lagi tapi hidup yang berkemenangan senantiasa di dalam Tuhan. Maka kuncinya, sekali lagi saudara, datang kepada Tuhan. Hari ini buka hati kita sama-sama. Buka apa yang jadi keluh kesah kita. Gak salah Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita berseru kepada Tuhan. Bedanya berseru dan bersungut-sungut itu beda Bapak Ibu Saudara semuanya, walaupun itu tipis. Berseru kepada Tuhan, mencurahkan hati kita itu gak salah. Dan Tuhan pengen juga seperti itu. Tetapi bersungut-sungut adalah kemudian ketika dia berhenti kepada menjelaskan fakta yang ada dan kemudian melihat segala sesuatu itu nggak baik, nggak benar, dan akhirnya kecewa. Itu bersungut-sungut. Itu sama seperti yang dialami bangsa Israel di padang gurun dan akhirnya mereka kehilangan janji Tuhan itu. Tapi sebaliknya, ketika kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, tidak cukup hanya kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, tapi setelah itu ada next berikutnya. Kita bisa melihat Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengenal pribadinya yang besar, dan pada akhirnya kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan masalah kita, menyerahkan kekecewaan kita, menyerahkan segala sesuatu yang mungkin ada di dalam diri kita yang mengganggu kita, mengikat kita, melukai hati kita kepada Tuhan. Dan dengan iman kita pada akhirnya berdiri dan menyatakan kemenangan kita di dalam Tuhan. Itu yang mengubah kita, itu yang menjadikan kita lebih dari pemenang, dan kita tidak kalah oleh masalah kita tidak kalah dengan luka batin kita, tetapi sebaliknya kita mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak salah kita berseru kepada Tuhan. Gak salah untuk kita bercerita dan mencurahkan hati kita di dalam Tuhan. Gak salah. Tapi akan menjadi sesuatu yang salah ketika kita hanya sekedar berhenti di situ, tanpa kemudian move untuk mengimani bahwa Tuhan sanggup tolong kita, bahwa Tuhan tak sanggup memulihkan hidup kita, bahwa Tuhan sanggup bekerja dalam hidup kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, alami pemulihan yang daripada Tuhan, alami kelepasan yang daripada Tuhan, alami kemerdekaan yang daripada Tuhan, alami sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara semuanya heart healing dalam hidup kita. Karena itu yang menjadi kunci keluarga kita akan menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita, atau sebaliknya keluarga yang penuh dengan kekecewaan dan duka batin. Dan kita bersyukur gereja kita ada retreat encounter. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum ikut retreat encounter, Bapak Ibu bisa ikut retreat encounter. Dan kita bersyukur nanti di momen UC di tanggal 25, 26, dan 27 Juni
ada retreat encounter, dan dalam retreat encounter itu ada satu paket, di UC itu ada satu paket dengan retreat encounter dan dengan ESBC. Ya, jadi seminggu full Bapak Ibu bisa healing di Solo, Bapak Ibu semuanya ya. Bukan hanya healing di tempat yang lain, tapi healing di Solo. Untuk mengalami kelepasan, untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami kemerdekaan yang membawa hidup kita dalam berkat Tuhan, dalam kemenangan yang daripada Tuhan, dalam sukacita yang besar yang daripada Tuhan, yang membuat hidup kita tidak sama lagi. Maka oleh sebab itu sekali lagi kuncinya, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita terima sungguh-sungguh kelepasan itu. Kita terima sungguh-sungguh kemerdekaan itu yang menjadikan hidup kita tidak sama lagi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk menjadikan rumah kita menjadi tempat healing yang terbaik. Yang kedua, rekonsiliasi antar anggota keluarga. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, rekonsiliasi antar anggota keluarga. Maliaki pasal 4 ayat yang ke-6. Maliaki pasal yang keempat ayat yang ke-6, saudara. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat ini menjelaskan satu nubuatan yang Allah nanti akan lakukan adalah satu pemulihan di mana anak-anak akan kembali kepada bapak-bapak dan bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Dari hal ini Bapak Ibu Saudara semuanya kita bisa melihat bahwa faktanya kenapa kemudian Allah rindu ada rekonsiliasi di situ, karena apa? Ya ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan pemulihan, kehilangan hubungan antara anak dengan ayah, antara orang tua dengan anak-anak. Hubungannya terpisah. Mungkin karena kekecewaan, mungkin karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, atau mungkin apapun itu juga. Tetapi hari ini firman Tuhan ingatkan setiap kita, bangun rumah kita dengan rekonsiliasi, dengan satu pemulihan hubungan, melalui komunikasi, melalui sesuatu yang baik yang bisa kita sampaikan, yang kita bisa jelaskan. Mungkin dalam hal ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara semuanya, tidak gampang Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya sebagai pribadi yang punya latar belakang bertumbuh dalam keluarga yang secara manusia pada waktu itu, jujur Bapak Ibu Saudara semuanya, saya sangat kecewa dan saya punya luka batin kepada ayah saya. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya mungkin sudah bersaksi di tempat ini. Dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu Saudara semuanya, saya melihat apa yang dilakukan ayah saya pada waktu itu. Pada waktu itu saya dengan mata kepala saya sendiri, saudara, melihat bagaimana setrika panas itu kemudian terbang dan menancap saudara ke wajah ibu saya. Untung langsung bisa ditangis. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana pada waktu itu benar-benar ya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Saya dengan mata kepala saya sendiri bagaimana pada waktu itu benar-benar saya pengen jujur saya mengalami pada waktu itu kekecewaan yang luar biasa kepada orang tua saya, khususnya bapak saya, karena saya saking dekatnya dengan ibu saya. Ibu saya pada waktu itu adalah orang tua yang luar biasa. Dia fight untuk anak-anaknya, dia berjuang untuk anak-anaknya, tetapi bapak saya pada waktu itu, ya jujur pada waktu itu Bapak Ibu Saudara semuanya, dia hanya minum-minuman keras, mabuk, judi, dan melakukan hal-hal yang pada waktu itu benar-benar membuat rumah itu serasa nggak nyaman sama sekali. Tetapi saya bersyukur pada waktu itu sejak dari remaja saya diajak untuk mengalami pemulihan, untuk mengampuni bapak saya, untuk mengampuni orang tua saya, untuk mengampuni keluarga saya. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, memang oleh anugerah Tuhan, ibu saya sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Dan Tuhan izinkan ayah saya, orang tua saya masih ada. Dan itu menjadi kesempatan saya untuk mewujudkan pemulihan yang daripada Tuhan. Hari ini, sampai hari ini, saya masih dekat dengan beliau, saya menghormati beliau, saya support beliau, apapun yang beliau butuhkan. Karena kembali, saudara, saya bisa mengalami pemulihan. Dan pemulihan itu pada akhirnya menjadi satu kesempatan untuk saya bisa mengalami anugerah Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya,
Mungkin ada berapa banyak dari kita kecewa dengan anak-anak kita, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan suami, kecewa dengan istri. Tapi sekali lagi, menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa memulai menyatakan kasih itu. Mungkin tidak dengan sesuatu yang formal, tetapi dengan sesuatu yang sederhana yang bisa kita berikan. Mungkin kita bisa menanyakan sesuatu hal yang sekian lama mungkin tidak pernah kita tanyakan. Hanya untuk sekedar bertanya, gimana kabarmu? Gimana kesehatan? Gimana keadaan? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin ringan. Tapi bagi orang yang gak pernah komunikasi sama sekali, itu akan menjadi sesuatu yang, kok tumben, kesambet apa ini? Gitu saudara ya. Tetapi ketika itu menjadi sebuah awal, itu yang saya percaya akan menjadi tempat kesempatan untuk kita mengalami pemulihan dan keluarga kita dipulihkan Tuhan. Maka hari ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita rindu rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, maka tidak ada salah rekonsiliasi jadi satu kesempatan kita untuk mengalami itu semuanya. Dan di momen liburan ini jadikan satu momen di mana kita pada akhirnya bisa membangun komunikasi. Ada berapa banyak keluarga yang karena kesibukan, karena pekerjaan, karena apapun itu sehingga komunikasinya jadi nggak lancar. Masing-masing ya pulang sudah langsung ke kamar tidur, pagi langsung aktivitas, balik lagi tidur, sudah istilahnya di rumah itu kayak numpang tidur gitu saudara ya. Melihat orang itu ya hanya seliwar seperti itu, nggak pernah komunikasi. Makan ya di kamar gitu saudara ya. Makan ya kemudian ketemu ya gitu saudara. Yang penting kenyang, yang penting parah gitu saudara. Selesai. Gak ada komunikasi sama sekali. Di momen liburan ini, jadikan kesempatan untuk pada akhirnya kita bisa membangun komunikasi, membangun perkataan, membangun hubungan. Kita bisa jalan bersama-sama dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, dan kemudian melalui itu kita bisa membangun hubungan, bisa membangun komunikasi, dan kita bisa ngobrol satu dengan yang lainnya. Dan komunikasi itu menjadi hal yang penting sekali Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk kita bisa mengerti isi hatinya. Dan dari pengertian akan isi hatinya, kita ngerti apa yang harus dilakukan, dan pada akhirnya itu yang mendatangkan kebaikan, anugerah, dan sukacita yang daripada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara semuanya, komitmen untuk menjadikan rumah sebagai surga di bumi. Komitmen untuk apa saudara? Menjadikan rumah sebagai surga di bumi. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara semuanya, surga bukan sesuatu hal yang seolah-olah abstrak, seolah-olah awang-awang, seolah-olah sesuatu yang kalau bahasa Jermannya ngalu-alu gitu saudara ya. Bahasa Jawanya bukan sesuatu yang sulit untuk digapai. Tetapi surga, kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara semuanya, yang pertama yang pada akhirnya menjadi satu hal yang bisa kita wujudkan di dalam rumah kita adalah, kita tahu bersama bahwa surga itu adalah tempat di mana Allah hadir, di mana Allah ada, di mana Tuhan berkuasa dan berotoritas. Maka ketika kita rindu rumah kita menjadi surga, ya jadikan Tuhan dan tempatkan Tuhan menjadi pribadi yang paling utama di dalam rumah itu. Jadikan Tuhan menjadi segala-galanya di dalam keluarga kita. Maka ketika kita menjadikan Tuhan dalam keluarga kita, maka kita perlu membangun aktivitas-aktivitas rohani di dalam. Kita bisa membangun mesbah keluarga. Kita bisa mengajak keluarga kita untuk beribadah. Kita bisa kemudian mengajak keluarga kita untuk ikut pondok Daud di gereja kita. Kita mungkin bisa mengajak keluarga kita ikut kelompok sel dan aktivitas-aktivitas rohani yang pada akhirnya tujuannya adalah untuk nama Tuhan ditinggikan dalam keluarga kita. Dan ketika saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan ditinggikan dalam keluarga kita, Tuhan ditinggikan di dalam rumah kita, maka Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berotoritas, dan Tuhan yang mencurahkan berkatnya atas keluarga dan rumah kita. Hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara semuanya, seperti apa dan bagaimana gambaran surga itu? Bukan hanya menempatkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam rumah kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara semuanya, di situ pada akhirnya rumah kita, keluarga kita menjadi tempat di mana kasih menjadi yang utama dan dominan. Kasih menjadi yang utama dan dominan. Bukan uang, bukan materi, bukan kekayaan,
Bukan kebahagiaan secara jasmani, bukan, tapi kasih. Kita akan lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 tentang perwujudan kasih itu. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kasih itu sabar. Katakan kanan kirimu, katakan sabar. Ya, kalau THR-nya telat, ibu-ibu sabar ya. Kalau gajiannya terlambat, ibu-ibu tenang sabar. Gitu saudara ya. Suami-suami kalau masakan istri terlambat, ya. Kalau belum dibeliin lauk saudara sama istrinya, apa suami-suami? Karena suami-suami itu yang paling penting adalah kantong tengah, Bapak Ibu. Ketika kantong tengah tidak dikondisikan, wow, itu bisa perang dunia ketiga. Ya, maka sekali lagi sabar. Anak-anak ketika kemudian orang tuamu memberikan ya uang sakunya agak efisien, gitu saudara ya. Ya anak-anak belajar untuk sabar. Ya, orang tua sama ketika engkau mulai melihat anak-anakmu Gen Z sekarang ini yang dinasehati jangan pulang malam ya, nanti awas ya, jangan pulang malam malah nggak pulang-pulang juga. Orang tua apa? Sabar. Gitu. Ya, jadi ini yang harus kita bangun dalam keluarga kita. Ya sabar, terus karena mulai tak coret dari kakak sekalian. Langsung di ultimatum 1 kali 24 jam gak pulang ke rumah, kakak hilang. Sabar saudara. Yang kedua, kasih itu murah hati. Ya, murah hati itu artinya memberi. Wah, jangan hanya kepada temannya, jangan hanya kepada orang lain, jangan hanya kepada mungkin pengemis di jalan yang murah hatinya nyocalcul gitu saudara ya. Tapi suami-suami murah hatilah sama istri. Istri-istri murah hatilah sama suami. Anak-anak murah hati sama orang tuamu. Orang tua murah hatilah sama anak-anakmu. Yes. Ya, jangan fail saudara ya. Jangan fail Bapak Ibu Saudara semua ini. Jangan. Ya, tapi tetap kita harus berhikmat. Tapi tetap harus dengan kasih dan untuk tujuan kebaikan. Bermurah hatilah. Ayat berikutnya di situ katakan, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Halo, tidak apa saudara? Pemarah. Ya, katakan kanan kiri, senggol kanan kiri, katakan jangan pemarah ya. Jangan sedikit-sedikit marah, sabar. Gitu. Pak, sabar kan ada batasnya Pak. Iya betul saudara, ada. Kita gak terbatas. Sekali lagi, kasih Tuhan gak terbatas. Maka sekali lagi, pemarah itu beda dengan marah ya saudara ya. Marah tentu saja akan menjadi sesuatu hal yang normal ketika kemudian itu dilampiaskan dalam kasih. Tapi kalau itu dilampiaskan pada akhirnya melukai orang-orang di sekitar kita, itu yang pada akhirnya menjadikan marah itu sebuah dosa. Marah itu sebuah ekspresi dari hati kita. Allah bisa marah-marah. Anda bisa lihat bagaimana ketika Allah marah karena ketidaktaatan umatnya, Allah murka luar biasa. Tapi itu semuanya tidak kemudian menjadikan Allah terus seperti itu, tapi sebaliknya Allah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dicurahkan putranya yang tunggal. Dia ada satu tindakan. Kalau hanya sekedar marah, kalau hanya sekedar maki-maki, kalau hanya sekedar berkata-kata hal yang tidak baik, itu pada akhirnya membuat luka dan ujung-ujungnya akhirnya bukannya surga, tapi neraka. Tapi ketika kita marah karena dosa, karena kesalahan, karena pelanggaran, dan kita lampiaskan itu dengan kasih, sekali lagi saudara, bukan dengan emosi. Saya percaya orang akan melihat hati kita, orang akan melihat ketulusan kita, dan itu yang akan membangun orang-orang di sekitar kita. Ayat berikutnya di situ dikatakan apa saudara? Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Suami-suami, kalau istrimu ada salah, ditutupin, jangan diobral, sa RT ngerti kabeh gitu bapak-bapak, ibu-ibu.
Istri-istri jangan sampai ketika kemudian suamimu ada salah, ada kekeliruan, ada sesuatu yang gak benar langsung diumumin. Pakai toa gitu saudara. Pengumuman ini loh bojo ora mulai titenono ya lo ya. Hati-hati bapak-bapak. Jangan sampai. Hati-hati. Jangan sampai anak-anak engkau pada akhirnya mengumbar. Wah, bapakku ora bener, titenono bapakku surga. Awas nanti. Nah, kita harus jaga. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua, keluarga kita adalah bagian dari hidup kita. Ya, memang tidak sempurna. Tapi sekali lagi, kita belajar sungguh-sungguh untuk hidup dalam firman Tuhan. Dan firman itu yang pada akhirnya mendatangkan anugerah dan kasih karunia. Bapak-bapak juga sama, jangan sampai membuat cemar anak-anak. Ya, wah, gak dulu, tak ajari, tak les, kini ngono, bijine jeblok terus tak haru-haruan. Itu anakku, gitu saudara ya. Jangan sampai kemudian hal seperti itu terjadi. Jangan sampai bapak-bapak engkau mencemarkan anak-anak, nama anak-anak, dan itu yang pada akhirnya akan membuat sesuatu hal yang tidak baik dan menjadi luka. Maka oleh sebab itu sekali lagi, komitmen sungguh-sungguh untuk menjadikan rumah sebagai surga di bumi dengan kasih. Dan yang berikutnya, bagaimana surga itu nyata adalah tempat yang penuh dengan puji-pujian. Tempat yang penuh dengan puji-pujian, bukan tempat yang penuh dengan intimidasi, perkataan-perkataan negatif, tempat yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik, enggak, saudara. Tempat yang penuh dengan puji-pujian, puji-pujian yang terbaik. Mumpung istri saya ada di sini saudara, jadi saya nggak ngerasani istri saya. Istri saya itu saudara, ketika pertama kali saya nikah, wah saudara, dia itu masaknya itu, saya masih ingat pertama kali dimasakin istri saya saudara, dimasakin spaghetti, spaghetti bro. Wah langsung, ini tak masakin ya, kita ketemu itu di Balai Kambang, itu kayak taman kota gitu saudara, with romantic dinner saudara. Cepakannya makanannya, wah apa namanya itu, spaghetti. Spaghetti itu kan bau-baunya semuk kan enak kan Bapak Ibu. Harusnya kan bau semuk, bau daging gitu ya saudara. Saya buka kok, baunya kok amis ya. Ini ini spaghetti enak, terbaik buatanku sendiri. Oke, gitu saudara, saya dengan penuh iman, pengharapan dan kasih, saya buka spagettinya. Saudara, spaghetti itu kan harusnya toppingnya kan ya bolognese gitu kan saudara ya, daging gitu, smoked beef gitu ya. Dan istri saya luar biasa, off the box bener-bener saudara, di luar kotak sampai saya nggak bisa mikir gitu saudara. Spaghetti toppingnya sarden saudara. Ada saya yang nggak suka western food dan saya makan itu penuh dengan iman dan doa syafaat kepada Tuhan yang penuh kasih. Kiranya Tuhan melawat gitu saudara. Tapi saya bersyukur, enak enggak ya? Gitu saudara ya. Kurang apa? Kurang pas baik, mosok sarden kok kayak spaghetti gitu saudara. Saya dengan jujur menyampaikan seperti itu. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Mumpung ada istri saya, berarti ini kan saya nggak ngerasani loh. Ya, mumpung ada istri saya pertama kali masak, saudaranya kan tak masakin sayur bening. Oke, good. Wah, senang saudara, masakin sayur bening. Saya incipin saudara, sayur bening itu kan harusnya seger, kecut, eneng-eneng, gurih-gurih gitu saudara ya. Tapi saya incipin saudara, saya tidak bisa membedakan mana itu sayur bening, mana itu kolak saudara. Kolak nipol. Mas. Tapi enak ya, tapi sedikit asin sedikit ya enak aja. Bokeh isi ini dan lain sebagainya. Saya tetap memuji, belajar dengan ya iman hati saudara. Enak ya, enak. Walaupun saya dengan cucuran air mata saudara. Tapi saya tetap katakan enak. Dan hari ini masakan istri saya memang benar-benar enak, saudara. Dia masaknya enak, gitu saudara. Nah sekarang tetap makan 5 sampai badan saya kayak seperti ini. Ini karena ulah istri saya, saudara. Istri saya yang bertanggung jawab. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika dalam keluarga kita
penuh dengan puji-pujian, penuh dengan apapun yang dilakukan. Istrimu, suamimu, puji. Jangan kemudian ketika suami-suami dandan-dandan, bledos malah weh, ditenono remuk sisa weh. Gak ada pujian. Akhirnya apa? Suami-suami terintimidasi, main dandani di sini. Akhirnya gak jadi sesuatu yang baik gak muncul di sini. Tapi sebaliknya ketika suamimu kok puji, wah bagus Pak, bagus walaupun konsep apapun dalam nama Yesus harus diganti. Tapi ketika itu akan menjadi sebuah hal yang memberikan apresiasi, semangat yang luar biasa, dan akhirnya ya, keluarga akan anak-anak apapun, wah, dijemuk warna-warni kabeh ini luar biasa. Ini kayak pelangi-pelangi alangkah indahnya gitu saudara ya. Tapi di situ kemudian anak-anak akan tahu apa yang harus dilakukan, sehingga anak-anak tidak terintimidasi, sehingga anak-anak tidak tertekan, apalagi dibanding-bandingkan. Orang tua, anak-anak pun juga sama. Jangan sampai kemudian terus mencela orang tua, tapi sebaliknya berikan pujian, berikan penghormatan, berikan sesuatu yang menghormati kepada orang tuamu. Sama seperti firman Tuhan ingatkan, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Itu firman Tuhan, dan itu yang akan menjadikan keluarga kita benar-benar menjadi keluarga surga yang terbaik, surga yang datang, yang nyata dalam hidup dan keluarga kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara semuanya, mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada begitu banyak, saya percaya, hal yang mungkin gak sesuai dengan keinginan kita. Ada begitu banyak hal yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kalau kita gak hati-hati, itu semuanya akhirnya membuat kita jadi kecewa. Tapi dengan mengucap syukur, itu pada akhirnya memberikan kita kekuatan untuk bisa memperbaiki apa yang mungkin gak sesuai dengan keinginan kita. Maka hari ini pun juga sama, Bapak Ibu Saudara semuanya. Mengucap syukurlah kepada suami, istri yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah kepada anak-anak, kepada orang tua yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah atas keluarga yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengucap syukur, maka disitulah menjadi sebuah langkah iman kita untuk kita bisa memperjuangkan keluarga kita, memperjuangkan anak-anak, istri, orang tua, suami yang benar-benar takut akan Tuhan dan benar-benar hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Sama halnya juga Bapak Ibu Saudara semuanya, mengucap syukur juga atas gereja yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saat ini, gereja keluarga Allah. Mari sama-sama kita mengucap syukur apa yang Tuhan sudah berikan hari ini, tempat ibadah, ibadah yang luar biasa, rekan pelayanan yang saling support satu dengan yang lainnya. Memang tentu saja namanya manusia gak sempurna, gereja manapun di dunia tentu saja gak sempurna, Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi ketika kita menjadi satu bagian dalam keluarga Allah di tempat ini, bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi keluarga, maka saya percaya kita akan sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka kita akan saling mendukung satu dengan yang lainnya, dan pada akhirnya saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang terus bertumbuh tanpa batas, gereja yang jadi berkat bagi kota Pekalongan, dan sungguh-sungguh melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka mengucap syukurlah. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara semuanya, jadilah keluarga yang kreatif. Anda bisa melihat bagaimana seorang Nuh mengalami yang namanya lockdown pada waktu itu. Ketika apa? Dia dan keluarga dan beberapa binatang pada waktu itu ada di bahtera karena air bah melanda bumi pada waktu itu. Bagi seorang Nuh dan keluarga pada waktu itu, dia di bahtera itu nggak 1-2 hari, tetapi begitu banyak waktu yang dia harus habiskan. Kalau dia nggak kreatif, kalau dia nggak benar-benar bisa inovatif, dia nggak bisa membangun hubungan dengan baik, saya percaya bahtera yang harusnya menjadi penyelamat hidup dan keluarganya, itu akan menjadi sesuatu yang membosankan dan akhirnya timbul kekecewaan di dalam. Tapi sebaliknya, saya percaya Nuh dan keluarganya membangun kreativitas, membangun sesuatu hal yang baru, yang segar, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik dalam keluarganya. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara semuanya, setiap kita, saya rindu
untuk kita dan seisi keluarga kita mengalami keselamatan, mengalami anugerah, mengalami berkat yang daripada Tuhan ketika kita bersama-sama buka hati kita. Kita bersama-sama punya komitmen yang sama untuk menjadikan keluarga kita bukan menjadi tempat di mana semua orang mengalami kekecewaan, tapi sebaliknya keluarga menjadi tempat di mana semua orang mengalami pemulihan dan anugerah berkat kasih karunia Tuhan nyata melimpah dalam kehidupan kita. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Setiap kita mari buka hati kita sama-sama. Setiap kita mulai buka hati kita sama-sama. Setiap kita mulai buka hati kita sama-sama. Hari ini Bapak Ibu Saudara semua, mungkin kita mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan, sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Tidak ada salahnya kita buka hati kita buka hidup kita, dan kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Kita berseru dan minta kasih karunia-Nya, minta belas kasihan-Nya untuk memulihkan hidup dan keluarga kita. Mari kita pujikan satu pujian. Ya Allah, syakaralah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan, memberkati rumah keluargaku. Jadikan pujian ini doa dan keyakinan kita saudara. Tuhan berkati, Amin. diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan, memberkati rumah keluargaku. Bayangkan Tuhan berkati, Diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan Tuhan menyinari Haleluya. Kasih karunia damai sejahtera. Tuhan melindungi, Tuhan dan wajahnya beri kasih karunia damai sejahtera. Tuhan Yesus Ada begitu banyak beban yang tidak dipungkiri terus mungkin mendera hati kita, mendera hidup kita. Tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam keluarga, tekanan dalam lingkungan sosial, bahkan di dalam sekolah. Tidak dipungkiri itu akan terus ada dalam kehidupan kita, dan tentu saja kita butuh tempat untuk kita mengalami pemulihan itu. Dan kalau kita harus berjuang lagi untuk cari tempat itu, maka bukannya kita dapatkan healing, bukannya kita dapat pemulihan, tapi sebaliknya energi kita semakin habis, kekuatan kita semakin terkuras, dan kita nggak akan dapatkan pemulihan itu. Tetapi Tuhan ingatkan setiap kita, tempat itu nggak jauh dari kita. Tempat itu adalah rumah kita, tempat itu adalah keluarga kita. Biarlah setiap kita hari-hari ini, apapun yang menjadi bagian kita, Anda sebagai suami, Anda sebagai istri, Anda sebagai anak-anak, bahkan sebagai orang tua, jadikan firman Tuhan hari ini menjadi satu komitmen bagi kita. Tuhan, aku rindu keluargaku menjadi tempat pemulihan. Aku rindu setiap kami menjadi generasi-generasi
menjadi agen-agen pemulihan, untuk kami sanggup memulihkan setiap orang-orang di sekitar kami, orang tua, anak, istri, suami, semuanya mengalami pemulihan melalui kehidupan kami. Dan melalui itu semuanya kami membangun pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang terus teguh di dalam iman kepadamu, pribadi-pribadi yang terus mencari wajahmu dan mengalami anugerah dan kasih karuniamu. Ini Tuhan setiap kami, ini Tuhan setiap hidup kami, ini Tuhan kami punya kerinduan itu. Tuhan tolong kami, Tuhan jangan terlalukan kami, Tuhan pulihkan hati kami, Tuhan. Oh, Jesus. Haleluya. Amin, amin. Mari dengan segenap hati, jadikan pujian ini iman dan keyakinan kita. Sebab Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi keluarga kami, Engkau yang mengitari keluarga kami. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini dengan iman. Bila pujian ini jadi doa kita, saudara. Kiranya Tuhan berkati rumahmu Afrika. Ini doa kami, Tuhan. Ini seruan kami. Keluarga yang ada di dalam berkat, keluarga yang ada di dalam kasih karunia-Mu, Tuhan. Mari sekali lagi dengan iman, dengan keyakinan, nyatakan dengan kerinduan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati Supaya memberkati kami dan seisi keluarga kami, sehingga keluarga kami, hidup kami senantiasa ada di dalam berkat-Mu, dan kami sungguh-sungguh boleh jadi berkat bagi dan alat bagi kemuliaan nama-Mu. Hari ini Tuhan kami deklarasikan keluarga kami ada dalam berkat-Mu,
keluarga kami dalam perlindungan, penjagaan, dan proteksi-Mu Tuhan, dan keluarga kami jadi keluarga yang senantiasa Shekinah glory dan diberkati dan terus dipersatukan dalam tali ikatan kasih. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan sebagai landasan firman Tuhan untuk persembahan kita adalah dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 18 dan juga ayat 20 sampai 21. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Ambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan menutup bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara semuanya, biarlah persembahan ini yang persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita cinta Tuhan, karena kita rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan berkenan atas persembahan kita dan mengaruniakan segala yang baik atas kehidupan kita. Mari angkat persembahan kita dan kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Dan melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan dan gereja-Mu di tempat ini semakin Kau bawa untuk masuk dalam rencana-Mu yang besar, untuk masuk dalam rencana-Mu yang dahsyat, jadi berkat bagi kota ini Tuhan. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya, kita memberi dengan sukacita. Maukah kamu lebih dekat dengan Dia? Dia adalah firman yang hidup. Dialah yang menyempurnakan kita. Percayalah, ketika kita hidup dalam harmoni bersamanya, kita akan mengalami terobosan dalam hidup kita. Alamilah terobosan dalam hidup kita dengan mengikuti seri khotbah selama bulan April. Walk with Jesus. Berjalan bersama Yesus. Shalom. Tidak terasa kita sudah melewati tahun 2025 ini di bulan Maret. Tema bulan Maret ini adalah tema yang sangat luar biasa, berbicara tentang blessing family. Dan Bapak Ibu sudah mengikutinya dari minggu ke-1 sampai minggu ke-5. Dan saya juga berharap di bulan April nanti temanya adalah berjalan bersama Yesus. Kita tahu banyak 2024 banyak ekonomi yang menyatakan, ekonom-ekonom yang menyatakan bahwa 2025 ini adalah tahun yang susah, tahun yang sulit Bapak Ibu. Tapi berbanding terbalik dengan tema tahunan gereja kita, yaitu double favor. Jadi kita imani tema tahunan kita double favor itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, saya berharap di bulan April jangan sampai ada yang bolong. Ikutilah tema khotbah ini dari minggu ke-1, ke-2, nanti ada Paskah, Jumat Agung. Ikuti terus Bapak Ibu. Kita tidak bisa apa-apa. Satu langkah kita hanya bisa berjalan bersama Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berjalan sendiri kita pasti susah, kita berat. Percayalah Bapak Ibu, double favor itu sudah Tuhan sediakan dan kita harus sabar menanti untuk mendapatkannya. Saya akan menyampaikan materi announcer untuk minggu depan ini. Yang pertama adalah janji iman Bapak Ibu. Janji iman yang pertama adalah janji iman kerinduan kita untuk memiliki gedung gereja sendiri Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada yang merasa ingin memberikan janji iman tersebut, bisa melalui transfer
ke rekening gereja atau melalui tunai kepada Ibu Yuli. Yang kedua, janji iman tentang renovasi ruang ibadah. Jadi ruang ibadah ini akan kita renovasi supaya anak-anak kids juga bisa beribadah juga di saat sore seperti ini. Jadi nanti akan sebagian besar, sebagian kecil akan kita renovasi, kita membutuhkan dana. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan janji iman ini melalui amplop persembahan yang berwarna biru yang ada di kotak belakang. Dana itu akan kita pakai untuk renovasi gedung gereja kita. Untuk selanjutnya, untuk Komsel diliburkan Bapak Ibu sampai setelah Lebaran. Untuk Pondok Daud juga diliburkan sampai setelah Lebaran. Youth Teens Impact, Kids Impact Service juga diliburkan sampai setelah Lebaran. Dan jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan pengembalaan tentang mungkin kunjungan orang sakit atau apapun itu, Bapak Ibu bisa menghubungi Sekretariat KA Pekalongan atau kepada Saudara Kleopas. Untuk selanjutnya, Unlimited Conference akan diadakan tanggal 25 sampai 27 Juni 2025. Nah, ini ada promo diskon khusus tanggal 29 dan 30 Maret. Pendaftaran hanya offset ya Bapak Ibu, dan melalui full timer di gereja. Jadi dari harga 175.000 menjadi 157.500. Dari harga 225.000 menjadi 202.500 dan seterusnya. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu untuk kita bisa mengikuti UC bersama-sama di tanggal 25 dan 27 Juni. Dan nanti juga ada spesial dari Pastor Satis Kumar dan ada Yesua Abraham juga yang akan melayani di UC. Jadi saya menghimbau bagi Bapak Ibu yang belum ikut UC bisa ikut segera mendaftar. Hari ini 30 Maret ini terakhir untuk yang mendapatkan promo diskon 10%. Dan selanjutnya di dalam UC nanti kita juga ada Holy Land Experience Indonesia, di mana KA ada KA City di Solo. Nah, sudah akan dilakukan Holy Land Experience Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu yang ikut UC bisa ikut sekalian untuk menikmati Holy Land Experience ini. Untuk biayanya adalah 150.000 per orang. Jadwal kunjungannya adalah di Rabu 25 Juni jam 8 pagi dan Jumat 27 Juni jam 3 sore. Adapun fasilitas yang didapat yaitu akan didampingi oleh pembimbing rohani, nanti juga ada tour guide-nya, transportasi dan makan siang, dan free merchandise khusus bagi pendaftaran sampai tanggal 1 Juni 2025. Jadi Bapak Ibu juga selain ikut UC, jangan lewatkan juga Holy Land Experience ini. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Israel. Nanti di sini sudah disediakan pengalaman Holy Land. Jadi Bapak Ibu yang pengen tahu ada nanti gereja Kana, ada nanti bukit doa, ada nanti taman Getsemani, Bapak Ibu boleh ikut acara ini. Untuk info pendaftaran nanti bisa menghubungi Saudara Kleopas. Untuk selanjutnya saya minta bantuan dari Bapak Ibu untuk memfollow, like, dan komen di sosial media KA Pekalongan. Sosial media kita itu ada Instagram, itu di ka.pekalongan, terus di TikTok @gbika_PKL, di YouTube kita adalah Keluarga Allah Pekalongan, dan di Facebook kita adalah GBIKA Pekalongan. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan follow, like, komen, dan subscribe, bisa minta tolong dibantu untuk meningkatkan promosi-promosi yang dilakukan melalui media sosial kita. Dan yang terakhir bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Maret ini, mungkin bisa maju ke depan. Ada Bapak Halim, ada Bapak
Suharno, ada Ibu Mareta, ada Ibu Nalyokju, ada Saudari Gebi, ada Saudari Selin, Saudari Arni, Semi, dan Alexa. Jadi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Maret ini bisa maju ke depan. Nanti saya mohon Pak Tri untuk bisa mendoakan. Mari Bapak Ibu yang berulang tahun bisa maju. Sini boleh. Ya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu semuanya. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, dengan bertambah usianya saudara-saudara kami. Saat ini Tuhan, bertambah anugerah kasih karunia Tuhan, bertambah kebaikan Tuhan, visi yang besar yang Tuhan, yang daripada Tuhan taruh atas saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan ini, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hidup mereka tidak sama lagi, hidup yang mendatangkan anugerah, hidup yang mendatangkan kasih karunia, hidup yang mendatangkan sukacita besar. Melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan, melalui hidup mereka boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Hari ini Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami serahkan semuanya, setiap mereka Tuhan, apapun yang menjadi keinginannya, apapun yang menjadi cita-cita, apapun yang menjadi harapan mereka Tuhan, Engkau yang menjadikan, Engkau yang mengadakan, dan sungguh-sungguh Engkau yang menggenapi segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan, anugerah, dan sukacita besar. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam anugerah dan kasih karunia-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Selamat ulang tahun ya. Kami GPI Keluarga Allah Pekalongan mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Tri yang sudah melakukan pelayanan di tanggal 30 Maret ini. Kami percaya Tuhan akan pakai Pak Tri lebih lagi dan lebih lagi untuk menjadi pelayan Tuhan. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan Revival News berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari rayakan kebangkitan Yesus dalam rangkaian ibadah Paskah Keluarga Allah di bulan April 2025. Pakai momen ini untuk memperkenalkan karya keselamatan kepada banyak orang sehingga penebusan dosa dan karya keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Gembala dari salah satu gereja terbesar di dunia, Dr. Satis Kumar, akan membagikan impartasi dan pengurapan Tuhan di Advent Conference 2025. Karena itu, pastikan Anda sudah mendaftar ISI 2025. Shalom, nama saya Triana Tarinoran. Saya mahasiswa STT El Shaddai Angkatan 2022. Saat ini saya melayani di beberapa bidang, seperti di Departemen Keanggotaan, Multimedia, Kids Impact, dan juga penghiburan. Tentu ini semua adalah hal baru bagi saya yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Namun selama bersekolah di STT El Shaddai, saya belajar banyak hal sehingga saya bisa melakukannya. Bukan karena kekuatan saya, namun karena Tuhan yang memampukan saya. Untuk itu, bagi saudara yang rindu untuk diperlengkapi lebih lagi, yuk bergabung bersama kami di STT El Shaddai Surakarta. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Untuk informasi lebih lengkap tentang semua kegiatan di Keluarga Allah minggu depan, bisa Anda dapatkan dengan menghubungi nomor WhatsApp Call Center Plus di 0899 789 5000. Saya percaya hari ini kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tapi doa saya, berkat firman Tuhan gak hanya berhenti sampai di ibadah ini ya. Saya berdoa ketika nanti Anda pulang, Anda bawa berkat firman-Nya terus. Sehingga dimanapun kau berada, damai sejahtera tetap di hati lo. Dan rema firman Tuhan tetap kokoh kuat lo. Jadi pelaku firman, jadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari yang siap pulang dengan dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Mari kita berdiri di dalam Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Aku tinggikan Tuhan. Haleluya. All the love, I lift my voice.
besar darimu Tuhan. Hey, 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 Kami percaya Tuhan tahun ini menjadi tahun double favor bagi setiap kami, bagi gereja kami dan bagi keluarga kami Tuhan. Kasih karunia-Mu semakin nyata, semakin dalam dan berlipat-lipat Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga melalui hidup kami Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Melalui hidup kami boleh membawa banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu senantiasa oleh Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah sekolah dan studimu oleh Tuhan. Dan diberkatilah pelayananmu oleh Tuhan. Karena anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin.